Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang liabilitas. Enjoy for watching. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Afrida, NIM 2010 11 2004 98, kelas 05 SAKP 010. Kelompok kami akan membahas materi pengertian liabilitas, jenis liabilitas, mengelola kartu utang, rasio, perhitungan liabilitas, dan perbedaan. Pengertian liabilitas. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Mengapa perusahaan memiliki liabilitas? Alasan suatu perusahaan sampai memiliki liabilitas adalah berhubungan dengan jumlah aset yang dimilikinya. Jika semua perusahaan mempunyai aset yang tidak banyak, sebaiknya dianjurkan untuk mengambil liabilitas. Tujuan dari hal itu adalah sebagai upaya agar perusahaan bisa berkembang secara maksimal. Sebab saat bertahan dengan aset yang seadanya, maka secara otomatis perusahaan akan sulit sekali untuk maju atau berkembang. Berdasarkan jangka waktu pelunasan, liabilitas diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Pertama, liabilitas jangka pendek atau lancar. Kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun atau siklus normal. Ada pertama, utang usaha. Kewajiban yang harus dilunasi karena pembelian barang atau jasa secara kredit. Kedua, utang wesel. Janji tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan. Ketiga, utang beban. Kewajiban membayar karena perusahaan sudah menerima manfaatnya seperti utang bunga dan utang sewa. Keempat, pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang belum merupakan hak tetapi sudah diterima pembayarannya. Contoh, sewa diterima di muka dan bunga diterima di muka. Kedua, ada liabilitas jangka panjang atau tidak lancar. Kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau siklus normal. Ada utang hipotek, pinjaman jangka pendek dengan jaminan aktiva tetap. Ada utang obligasi, pinjaman jangka panjang yang timbul karena perusahaan menjual atau mengeluarkan surat-surat obligasi. Ada kredit investasi, pinjaman jangka panjang yang diterima dari bank atau lembaga keuangan lain digunakan untuk pelunasan perusahaan. Ketiga, ada liabilitas lain-lain. Itu semua kewajiban yang tidak sesuai untuk diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Contohnya, uang jaminan diterima dari pelanggan. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Syahirah dengan NIM 2010 11 2004 91 dari kelas 05 SAKP 010. Selanjutnya, mengelola kartu utang. 1. Mengidentifikasikan data mutasi utang. Yang kedua, membukukan mutasi utang. Mutasi utang adalah perubahan pada perkiraan utang yang disebabkan oleh penambahan utang. Yang ketiga, melakukan pengecekan saldo utang. Untuk utang yang sudah menempuh tempo, bagian akuntansi mengingatkan kasir agar segera menyiapkan bukti bank atau kas keluar dan menyelesaikan pembayarannya kepada kreditur atau pengesok dengan cek atau giro maupun uang tunai. Yang keempat, membuat laporan utang. Yang kelima, membutuhkan mutasi utang ke kartu utang.
Kartu utang berfungsi sebagai tempat pencatatan mutasi utang pada setiap kreditor. Yang terakhir, yang keenam, menyusun laporan keuangan. Kenalkan, nama saya Rizka Aulia Putri dengan NIM 201011129494, kelas 05 SAKP 010. Beberapa jenis analisis rasio keuangan yang untuk menganalisa liabilitas perusahaan. 1. Rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini mengukur kewajiban jangka pendek dan jangka panjang terhadap akun ekuitas pemilik. Jika rasio lebih dari 40-50% utang terhadap ekuitas, berarti pemilik bisnis harus melakukan pengurangan utang. Contoh, jika saldo ekuitas adalah 240 juta dan utang ada 150 juta rupiah, berarti rasio mencapai 60%. Bisnis apapun ini harus mengurangi utangnya. 2. Rasio utang terhadap aset. Rasio utang terhadap aset mengukur presentasi total utang terhadap total aset bisnis. Anda harus memiliki cukup aset untuk dijual untuk melunasi utang bisnis jika diperlukan. Rasio utang terhadap aset harus kurang dari 50% karena beberapa aset tidak dapat dijual sesuai nilainya seperti yang tercatat dalam neraca. Contoh, piutang dagang yang terutang bisnis oleh pelanggan tidak dapat dikumpulkan. Contoh perhitungan liabilitas jangka pendek. Diketahui bahwa jumlah gaji dan upah 7.500.000, pajak penghasilan karyawan 1.125.000, dan gaji dan upah yang harus dibayar 6.375.000. Jurnal yang dibuat adalah gaji dan upah sebesar 7.500.000 didebet pada utang PPh karyawan sebesar 1.125.000 dan utang gaji dan upah sebesar 6.375.000 dikredit. Pada waktu utang gaji dan upah dibayar, jurnalnya adalah utang gaji dan upah sebesar 6.375.000 didebet, kas sebesar 6.375.000 dikredit. Pada waktu utang PPh karyawan disetorkan kas negara, jurnalnya adalah utang PPh karyawan itu 1.125.000 didebet, kas sebesar 1.125.000 dikredit. Contoh perhitungan liabilitas jangka panjang. Pada 1 April 2013, PT Madurasa mendapat pinjaman hipotek dari Bank Nusantara sebesar 200 juta rupiah untuk jangka waktu 10 tahun. Bunga 12% per tahun dibayar setiap tanggal 1 Oktober sampai 1 April. Sebagai jaminan diserahkan tanah seluas 1,5 hektar. Pinjaman tersebut dapat dibayar 10 kali dengan satuan 20 juta rupiah setiap tanggal 1 Oktober dan angsuran pertama tanggal 1 Oktober 2013. Biaya provisi, materai, dan biaya administrasi lainnya sebesar Rp600.000 ditanggung oleh PT Madurasa. Buatlah jurnal yang perlu bagi PT Madurasa dalam transaksi tersebut. Tanggal 1 April 2013, waktu menerima pinjaman, jurnalnya adalah kas sebesar Rp199.400.000 dan beban bunga sebesar Rp600.000 didebet. Pada hutang hipotek sebesar Rp200 juta dikredit. Tanggal 1 Oktober 2013, waktu membayar angsuran pertama, jumlah angsuran pertama, bunga dari 1 April sampai 1 Oktober 2013, yaitu 6 bulan, Rp20 juta atau sebesar 6 bagi 12 dikali 12 dibagi 100 kali 200 juta. Hasilnya adalah Rp12 juta. Jumlah yang dibayar sebesar Rp22 juta. Jurnalnya, utang hipotek sebesar Rp20 juta, beban bunga Rp12 juta didebet, pada kas yaitu Rp32 juta dikredit. Tanggal 31 Desember 2013, utang hipotek masih ada sebesar Rp180 juta. Dari jumlah ini sebesar Rp20 juta harus bayar pada tanggal 1 Oktober 2014. Oleh karenanya, jumlah ini harus dilaporkan di neraca sebagai kewajiban lancar dan melalui jurnal penyesuaian dicatat utang hipotek sebesar Rp20 juta didebet, pada hutang hipotek segala jatuh tempo dikredit sebesar Rp20 juta. Saldo utang hipotek pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp180 juta. Ada bunga hipotek yang sudah menjadi beban, yaitu dari tanggal 1 Oktober sampai 30 Desember 2013 sama dengan 3 bulan atau sebesar
3/12 dikali 12/100 dikali 180 juta, sama dengan hasilnya itu 54 juta rupiah. Jumlah ini juga harus dilakukan di neraca sebagai liabilitas jangka pendek dan melalui jurnal penyesuaian dicatat ke akun buku besar. Jurnalnya yaitu beban bunga di debit 54 juta rupiah, selanjutnya utang bunga di kredit 54 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2014 dibuat jurnal pembalik, yaitu yang pertama utang bunga di debit 54 juta dan beban bunga kredit 54 juta. Selanjutnya, perbedaan antara liabilitas dan beban. Liabilitas bisnis biasanya adalah berupa utang yang terutang oleh bisnis untuk pembelian suatu aset. Misalnya, pembelian mobil perusahaan untuk penggunaan bisnis. Lalu, pembayaran berakhir dengan pinjaman berarti masuk ke dalam kewajiban. Beban adalah pembayaran yang sedang berlangsung untuk suatu yang tidak memiliki nilai yang nyata atau untuk sebuah layanan. Beban digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Misalnya, telepon yang digunakan untuk menghubungi pelanggan. Beberapa beban bersifat umum atau administrasi, sementara yang lain mungkin terkait langsung dengan penjualan bisnis. Beban dan liabilitas juga muncul di tempat yang berada pada laporan keuangan perusahaan. Karena terkait dengan aset, liabilitas muncul di neraca keuangan. Tetapi beban muncul pada laporan laba rugi. Perbedaan liabilitas dan leverage. Konsep leverage bisnis mengacu pada bagaimana bisnis memperoleh aset baru. Jika aset diperoleh dengan meminjam melalui pinjaman, maka menambah liabilitas. Semakin banyak pinjaman, semakin banyak leverage bisnis. Beberapa kewajiban baik untuk bisnis karena leverage meningkatkan aset dan bisnis harus menempatkan dan mempertahankan pelanggan. Misalnya, sebuah restoran mendapat terlalu banyak pelanggan dalam satu ruangan. Hal ini membatasi perkembangan restoran. Maka jika restoran meminjam untuk ekspansi menggunakan leverage, restoran dapat melayani lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatannya. Selesai sudah presentasi kelompok kami. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai.